tempat penyimpanan obat yang karena saya gunakan tuh kombinasi, yaitu alfabetis, bentuk sediaan, dan sifat sediaan. Sifat sediaan itu bisa dengan suhu, harus sejuk atau suhu ruangan cukup. Bentuk sediaan itu berdasarkan bentuk, baik itu sirup, salep, injeksi, apapun tablet, dan berdasarkan alfabetis. Kita gabungkan sedemikian rupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi ke channel Mamang Sumedi. Tentunya di channel ini kita akan membahas tentang obat-obatan, tentang farmasi, tentang apotek, tentang apoteker, dan seputar isu-isu terbaru terkait dunia kefarmasian. Oke teman-teman, di sini kebetulan lagi jam istirahat, jam setengah 1. Jadi sekarang kebetulan di awal bulan 7 nih, tanggal 1 Juli 2023, saya sedang melakukan XO atau stop of name yang wajib dilakukan setiap apotek, setiap gudang obat, dan semua retail dimanapun pasti melakukan stop of name namanya. Jadi stop of name itu tujuannya untuk mengulang kembali, menghitung kembali stok-stok obat kita per tanggal periode. Biasanya stop of name itu dilakukan per 6 bulan paling lama, atau per 3 bulan. Jadi ini saya nggak ada yang rekam, jadi saya rekam sendiri, jadi agak goyang-goyang teman-teman. Nanti saya akan letakkan biar sedikit nyaman. Oke ya teman-teman ya, jadi udah agak tenang kameranya, kan nggak getar-getar lagi. Jadi gini teman-teman, stop online itu wajib dilakukan minimal setiap 6 bulan sekali, berarti di akhir tahun sama di pertengahan tahun, di bulan akhir Juni apapun di awal Juli. Nah, ini perlu dilakukan supaya apa? Supaya kita mengupdate stok kita, mungkin melihat adakah barang yang ED per periode waktu. Kalau kita terlupa menyisihkan, harus kita segera sisihkan dan kita update di kartu stok. Di kartu stok yang seperti ini teman-teman ya. Ini ada kartu stok. Di sini wajib kita isi per periode waktu. Tujuannya apa? Tujuannya kita biar bisa tahu stok kita tuh berapa, tinggal stok barang tuh berapa, dan juga untuk mengetahui berapa nilai barang, berapa nilai perolehan harga kita atau harga pokok pembelian barang tersebut. Mungkin kalau kita di apotek, mungkin harga modal kita berapa per periode waktu tersebut. Nanti ada hitung-hitungannya sendiri. Yang perlu diketahui teman-teman, yang perlu diperhatikan untuk penyimpanan melakukan stok oknep ini, yang pertama teman-teman wajib tulis nama obat, tulis tanggal SO-nya kapan, bis itu nomor batch, dan expirednya kapan, dan harus diceklis siapa di situ yang melakukan stop of name. Ini supaya apa? Supaya nanti waktu validasi ini memudahkan kita dalam pencatatan. Nah setelah itu selain untuk stop of name ini juga untuk melakukan update barang, juga untuk menyusun kembali. Nah, kalau di gudang biasanya ini kalau lama nggak pegang biasanya sering berantakan. Jadi waktunya, momen kita di stop of name itu untuk kembali merapikan barang yang mungkin bersera atau mungkin yang letaknya bergeser, kita rapikan kembali. Nah, untuk penyimpanan itu bisa berdasarkan golongan, bisa berdasarkan alfabetis, bisa berdasarkan bentuk sediaan. Supaya apa? Supaya memudahkan kita pada saat pengambilan, pada saat pengontrol, dan saat pengendalian obat tersebut. Kalau di khusus saya sendiri, di apotek maupun di gudang sini saya sendiri, itu saya menggunakan biasanya bentuk sediaan, sistem alfabetis, dan sistem FIFO. FIFO dan FIFO ini otomatis dari 3 metode penyimpan ini saya kombinasi supaya lebih memudahkan saya dalam pengontrolan obat. Yang pertama yaitu sistem sediaan, bentuk sediaan, mungkin tablet dengan tablet, sirup dengan sirup. Habis itu dengan alfabetis diurutkan berdasarkan abjad A, B, C, D, dan E. Habis itu dipisahkan dalam kondisi sediaan, mungkin harus kondisi dingin atau cukup dengan kondisi ruangan. Nah ini perlu diketahui bersama, dan ini wajib diterapkan di seluruh gudang obat, di seluruh apotek maupun di seluruh layanan kefarmasian lainnya. Supaya apa? Supaya obat kita benar-benar terjaga dan obat kita benar-benar bisa aman saat diberikan kepada pasien. Oke, di sini saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua bentuk penyimpanan gudang saya. Mudah-mudahan bisa dijadikan referensi dan dijadikan pembelajaran buat kita, sistem penyimpanan yang sering kita pakai. Mungkin agak sedikit berantakan sih ya, karena belum selesai semua, baru separuh saya kerjain karena
terbatas tenaga dan waktu juga kan gitu. Jadi selain sembari pelayanan juga sembari stok online. Oke teman-teman, ini bentuk gudang saya. Oke teman-teman, jadi ini contohnya ada bentuk sediaan. Saya bilang tadi kita memisahkan berdasarkan bentuk sediaannya. Di sini bentuk sediaan sirup. Nah, ini sirup harus semua sirup di sini sirup. Di sini harus semua sirup. Di sini berdasarkan sediaan, di sini ada injeksi. Nah, di sini ada injeksi, di sini ada supos, di sini ada pokoknya sediaan-sediaan yang kecil lah gitu kan. Bis itu dia ada salep. Nah, di sini. Nanti kalau untuk tablet, kita letakkan rak di sini ada tablet. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya kita lebih memudahkan dalam pengontrolan. Sedangkan untuk stok bisa diletakkan di atas. Mungkin yang barang jarang keluar di sini. Kalau kapas ini kan jarang keluar. Habis itu bisa juga stok di atas. Bisa digunakan juga untuk stok barang yang maksudnya berlebih tidak muat raknya, letakkan di atas. Nah, ini yang untuk barang-barang jarang keluar kita bisa letak di atas. Nah, untuk di sini nah, kartu stoknya kita buka teman-teman ya. Kartu stok ini wajib diletakkan di dekat obat teman-teman. Saya sarankan kartu stok harus diletakkan di dekat obat. Supaya apa? Supaya memudahkan dalam pencairan. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini ada amoxicillin sirup. Ini seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini harus kartu stoknya masuk berapa, keluar berapa. Begitu juga dengan lain. Ini kartu stok. Nah, seperti itu. Sediaan seperti ini teman-teman ya. Nah, habis itu untuk sediaan ini kalau bisa dihindarkan dari barang-barang yang berbau tajam. Mungkin kalau ada larutan-larutan pembersih ruangan jangan dicampur di sini. Habis itu untuk sediaan tablet, nah seperti ini kurang lebih. Dan diharapkan untuk gudang penyimpanan obat itu harus ada AC teman-teman ya. Harus ada AC, usahakan harus ada AC atau enggak minimal suhu tuh terkontrol dalam suhu ruangan. Suhu ruangan itu berapa? Suhu ruangan itu antara di bawah suhu 30 derajat Celcius itu untuk suhu amannya. Ini kalau obat di atas suhu 30 derajat Celcius maka akan nanti takutnya akan rusak. Nah, seperti itu. Oke teman-teman ya, jadi seperti itu sekilas tempat penyimpanan obat yang karena saya gunakan tuh kombinasi yaitu alfabetis, bentuk sediaan dan sifat sediaan. Sifat sediaan itu bisa dengan suhu harus sejuk atau suhu ruangan cukup. Bentuk sediaan itu berdasarkan bentuk baik itu sirup, salep, injeksi apapun tablet, dan berdasarkan alfabetis kita gabungkan sedemikian rupa. Dan untuk sebenarnya SO ini pekerjaan di farmasi atau di kita farmasi semua, bagian farmasi atau bagian stok lah, bagian stok ini yang sangat butuh ketelitian karena bisa dibilang sangat membosankan lah kerjaannya karena kita menghitung satu demi satu satuan terkecil. Karena ada tablet satu box itu sih 100, kalau ada 10 box itu berapa kita kalikan karena kita kalau SO itu menghitung dalam satuan terkecil. Itu kita menghitung SO ini dalam satuan terkecil bukan satuan terbesar. Karena lebih memudahkan kita dalam menghitung. Nah, habis itu teman-teman jangan lupa setelah melakukan SO ini harus melakukan penginputan data. Setelah punya pencatatan di kartu stok, teman-teman pindahkan di Cloud SO, baik itu di sistem Excel komputer Microsoft ataupun di sistem yang sudah terintegrasi, mungkin dengan apotek-apotek yang besar, mungkin dah online gitu kan. Jadi wajib divalidasi supaya bisa menemukan hitungan-hitungan yang pas sehingga tidak jadi kesalahan. Oke teman-teman ya, itu pengalaman saya dalam melakukan stok opname dan melakukan penyimpanan obat di dalam gudang. Mungkin teman-teman punya pengalaman terkait stok opname ini ya, karena minggu-minggu stok opname jadi seperti apa kondisinya ya, seperti ini. Dari kalau stok opname itu biasanya dari tanggal 30 sampai tanggal 5 itu sangat-sangat sibuk ya. Itu kembali ke kitanya lagi. Kalau kitanya ingin melakukan stok opname ya harus dilakukan secara maksimal. Oke, sebelum mungkin sekarang masih tanggal 1, nanti bisa tanggal 5 harus divalidasi. Dan laporannya, kalau kami Dinas Puskesmas harus dikumpulkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten. Oke teman-teman ya, jadi itu informasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua tentang stop opname dan tentang penyimpanan obat di apotek ataupun penyimpanan obat di gudang obat, di gudang farmasi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya obat, tanya apoteker. Salam sehat.